Ya, nama saya Suntari. Nama panggung tidak ada tambahan. Saya sudah berkeluarga. Saya sudah punya anak satu, belum punya cucu. Di saat ini saya tinggal di Desa Sawahan, Kebun Sawahan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Ya, saya di Seswo sebagai peran antagonis, tapi bagian peran ya itu yang sudah tua itu Ya, sebelum saya ikut ketoprak Seswo itu ya ikut ketoprak kemana-mana. Ya, ada yang ketoprak di Kudus, ya juga ketoprak Pati, tapi lainnya Seswo. Sekarang kok saya bisa di Seswo karena Seswo membutuhkan peran yang seperti saya, peran yang itu buat ibu-ibu yang antagonis itu, gitu ceritanya. Ya, saya sejak tahun 2010 ikut Seswo. Kira-kira ya 10 tahun yang lalu ikut Seswo Budaya. Ya, saya tertarik di seni itu ya karena saya jiwanya jiwa seni, tapi juga ada keturunan. Bapak saya itu juga seni, pemeran terbaik lah di Pati itu yang jadi Ondorante itu namanya Bapak Suparjo. Digemari seluruh Pati apa itu masyarakat Pati dulunya, tapi bapak saya sekarang sudah meninggal. Ya gitulah ceritanya. Ya karena aku suka ketoprak, kesenian ketoprak karena saya bisa. Ya adik saya juga seni, Mbak Rini itu ya cukup ada namanya di Pati dulu, tapi sekarang kan karena usia yang sudah tua begitu, lalu dia itu apa agak tidak aktif lah sekarang. Ya gitu ceritanya. Ya, orang yang berjasa untuk saya ya orang tua saya. Terutama itu ayah saya yang mendidik saya di kesenian. Saya menjadi seniwati sampai sekarang, sampai setua ini. Ya, yang berjasa ya orang tua saya itu. Ya, itu pengalaman yang menyedihkan. Kalau itu pentas, ada hujan lebat, lalu ada banjir. Di tempat rias itu kebanjiran. Wah, itu repotnya luar biasa, dingin, juga apa itu badannya itu kuyup basah. Itu meap itu pernah itu kebanjiran lalu kenter ya istilahnya, bahasa Jawa itu kenter. Wah itu sampai menangis, repotnya luar biasa itu. Saya ingat pas jam 2 malam itu mau pentas ada banjir besar, waduh ya itu menyedihkan. Ya juga itu kalau pentas itu ada hujan di tengah alas itu jalannya naik turun lalu pernah itu truknya itu mau kelorot mau guling gitu Pak. Semua satu truk itu sama ya sing jerit apalagi ibu-ibu perempuan itu pasti takut. Ya gitulah ceritanya yang menyedihkan itu. Nah naik turun truk ya, ya gimana lagi, memang Medan itu kan di desa-desa harusnya naik truk, kalau nggak naik truk ya nggak bisa, kalau bis ya nggak bisa. Ya memang keadaan lah, ya itu nasib apa itu kesedihan yang di kesenian apa kesenian Jawa. Ya itu ceritanya begitulah. Ya pengalaman sangat menyenangkan
Nah, di saat aku pentas ketoprak itu ya kalau pentas saya bagus, diterima dengan penonton dengan baik, dan di situ saya membawakan misi-misi yang lewat ketoprak. Itu saya pernah dulu di pentas di kabupaten itu, Kabupaten Pati, itu untuk misi pedoman pedoman P4. Itu pernah yang melihat ya bapak-bapak pejabat. Itu saya diwakilkan dari Juwana. Wakil dari Juwana waktu saya masih muda itu. Ingat aku. Lah, waktu itu aku memerankan jadi Putri Meduro. Yang itu gandrung-gandrung sama Bupati Pati, Bupati Kembang Joyo itu dulu. Wah, katanya tuh Bupati Kembang Joyo kan bagus, ganteng, tampan gitu. Tapi ketampanannya itu Putri Madura diperankan sama saya itu, saya gandrungnya tuh enggak gitu. Gandrungnya itu Bupati Kembang Joyo itu bisa memimpin rakyat Pati. Gitu loh. Itu yang menjadi peran saya. Yes, bukan karena ketampanannya tapi kebijaksanaannya dalam memimpin Pati bisa maju. Di waktu itu sampai sekarang kan Bupati Kembang Joyo itu terkenal. Gitulah ceritanya. Itu yang paling terkesan saya. Juga pernah pentas di Taman Mini. Dalam cerita Roro Mendut itu aku memerankan mboknya Roro Mendut. Ibunya Roro Mendut itu pernah misi dari Pati itu, perwakilan dari Pati juga pernah. Ya senang di sana yang melihat kan bermacam-macam, ada yang turisnya, ya ada lokalnya di sana sama apa itu senang melihat ketoprak kesenian Jawa dari Pati lah. Lah itu yang menyenangkan juga jadi kenang-kenangan sampai sekarang. Di waktu itu aku ya masih agak muda lah. Makasih, begitulah ceritanya. Dengan ketoprak yang siswa yang menyenangkan. Oh ya menyenangkan kalau di siswa menyenangkan itu ya pentasnya itu kompak, bisa diterima dengan masyarakat, dan juga di siswa itu kan ceritanya itu jalur gitu loh, katanya pakem gitu loh. Kalau di Pati itu siswa itu kondang ceritanya sampai tuntas, ceritanya baik, bisa jadi contoh gitu loh. Nah, baik sekali. Ya, di waktu ini kesibukan di dalam corona ini memang ya di hati ya sedih. Itu kesenian kan tidak bisa pentas. Itu di waktu bulan Syawal Apit Besar itu kan panennya ketoprak di Pati. Tapi adanya corona tidak bisa. Juga kebutuhan saya sehari-hari itu ya sangat kekurangan. Kalau di ketoprak itu kan ya penghasilannya lumayan lah, bisa mencukupi keluarga, untuk ekonomi, untuk sosial, untuk apa saja lah. Tapi sekarang saya bekerja itu ya seadanya. Ini aku bekerja itu ikut bos berambang itu. Saya petet berambang. Lah petet berambang atau ketok berambang itu. Ya gajinya tidak seberapa. Sehari itu ya kadang-kadang dapat 25.000, dapat 30.000, tapi kan ya nggak cukup untuk kebutuhan ini, itu kan nggak cukup ya. Semua itu memang keadaan ya gini loh. Selama 8 bulan ini ada COVID ini, ya semoga lah COVID ini lekas berlalu, lekas tidak ada. Di semua tempat tidak ada, maupun di Indonesia maupun di luar negeri, ya semua itu sudah lenyap gitu loh, supaya kita kesenian ya teman seniman seniwati di Pati bisa berjalan seperti dulu, bisa pentas lagi, bisa damai lagi lah, pentas dan damai. Juga penggemar-penggemar itu masih ada di Pati yang
itu membutuhkan, ya juga ada banyak di Pati, itu pengharapan saya biar semuanya lancar, biar teman-teman seni juga bisa lah istilahnya bisa makan, bisa minum, mencukupi anak-anaknya. Wah, saya ini sedih sekali sekarang melihat teman-teman tidak bekerja ya tidak cukup. Ya, pengharapan saya semua itu bisa seperti dulu lagi. Ya, waktunya ketoprak itu tanggapan, istilahnya tanggapan ya di Pati itu bisa lancar kembali. Ya, terutama diberi kesehatan semuanya, itu pengharapan saya. Terima kasih sedulur siswa budaya sudah menyaksikan wawancara saya. Saya Ibu Suntari. Jangan lupa saksikan channel YouTube Siswa Budaya. Matur nuwun.